membantah teori ketuhanan Isa atau Yesus, Allah, Ustadz Adi Hidayat. Mari kita saksikan pernyataan Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Jikalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan, sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masalu inna masala Isa kamathali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, gak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas di sini? Indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling tinggi sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah, lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Udah gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak. Begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qurannya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Hei Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu? Burung. 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasurhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesias dekat sini. Pukul kuburan, bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu, burungnya dicincang dulu. Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Nabi Isa manggil, betul manggil Nabi Isa. Hei kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tinaka sa'ya. 4-4-nya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat. Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur. Dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Saya mau memberikan konfirmasi dan penegasan khususnya kepada Ustadz Adi Hidayat yang saya hormati. Klaim Bapak terkait dengan teori ketuhanan Isa atau Yesus tidak seperti yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Tidak pernah orang Kristen mendasarkan pengakuan ketuhanan Yesus oleh karena dilahirkan tanpa benih ayah, tapi hanya dari kandungan Maria. Ustadz Adi Hidayat yang kita hormati memberikan argumentasi. Isa atau Yesus itu membuat mujizat. Bisa membangkitkan orang mati. Beliau memberikan argumentasi. Ibrahim lebih hebat lagi. Oleh seizin Allah. Bisa membuat mujizat. Bahkan burung yang sudah ditaruh di bukit sini, bukit sini, bukit sini. Bisa dihidupkan kembali. Masih lebih hebat
Ibrahim daripada Isa atau Yesus. Itu argumentasi beliau. Karena yang dibangkitkan oleh Isa atau Yesus itu masih utuh, tinggal kembali dihidupkan. Tetapi kalau Ibrahim, burung itu ditaruh di bukit yang berbeda dan sudah dipotong-potong, bisa kembali utuh, hidup kembali oleh seizin Tuhan. Lebih hebat mana antara Ibrahim dibanding dengan Isa atau Yesus? Nah, ada suara yang kita dengarkan menjawab, lebih hebat Ibrahim. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Dengarkan baik argumentasi saya, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Saya memberikan konfirmasi dan penegasan. Orang-orang Kristen memiliki keyakinan pemahaman tidak pernah mendasarkan Yesus itu Tuhan oleh karena dikandung tanpa benih ayah. Orang Kristen tidak pernah mendasarkan semiskin sedangkal pengertian pemahaman oleh karena Yesus membuat mujizat membangkitkan orang mati. Dalam konteks Alkitab, pemuda dinaik, dibangkitkan. Lazarus 4 hari dalam kubur, dibangkitkan. Bukan itu yang menjadi dasar utama orang-orang Kristen mengakui Yesus Tuhan. Saya berharap ini clear dan jelas. Perhatikan baik kalimatnya. Orang Kristen mengaku Yesus Tuhan itu dibedakan dengan orang Kristen mempercayai Yesus itu Allah. Saya yakin Bapak Ustadz Adi Hidayat yang terhormat tidak mengerti perbedaan ini. Sebutan Tuhan bagi Yesus tidak berarti Yesus itu Allah. Saya ulangi kembali. Sebutan Tuhan bagi Yesus tidak berarti Yesus itu Allah. Yang diyakini dipercaya oleh orang-orang Kristen, Yesus itu disebut Tuhan dalam konteks gelar, jabatan, kepenguasaan yang diberikan, dilimpah kuasakan, yang diserahkan, dikaruniakan oleh Bapa kepadanya. Dan sebabnya ada ayat yang berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Kepadaku telah diberikan. Berarti ada yang memberikan. Siapa yang diberi? Yesus. Ada yang memberi? Bapa, Allah dalam konteks Kristenan. Jadi kekuasaan, jabatan, gelar itu diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Bukan dalam konsili Nikea 325. Konsili Nikea 325 tidak pernah mengangkat mempertuhankan Yesus. Itu pemahaman yang keliru. Konsili Nikea 325 itu hanya menetapkan kanon iman, kredo pengakuan iman kekristenan yang dirumuskan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Dan konteks pengakuan iman itu muncul karena saat itu ada seorang pengajar yang lari dari kebenaran firman Tuhan bernama Arius, sehingga pengikutnya disebut dengan Arianisme. Arius berkata, ada saatnya firman itu diciptakan, dan lewat firman yang diciptakan oleh Allah atau Bapa, dengan firman itulah Allah Bapa bekerja sama untuk menciptakan ciptaan yang lain. Keliru. Dalam kekristenan firman tidak diciptakan. Dan inilah yang menjadi argumentasi utama kenapa orang-orang Kristen mengakui Yesus. Kalau maksud dari Ustadz Adi Hidayat, kata Tuhan di situ pengertiannya Allah, saya sudah jelaskan tadi. Sebutan Tuhan bagi Yesus bukan berarti artinya Allah.
Tapi orang-orang Kristen meyakini, memahami bahwa Yesus itu disebut Allah, bukan dalam konteks makhluk sebagai manusia, tapi dalam eksistensi keberadaan sebagai firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu bentuk konfirmasi penegasan, diulangi kembali. Bagian ayat 1. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh dia oleh apa? Oleh firman. Dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang tidak dijadikan, kecuali melalui firman. Jadi Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman. Kalau firman itu diciptakan seperti Arianisme, seperti Arius, pertanyaannya, dengan apakah Allah menciptakan firman? Mustahil. Allah bisa mencipta kalau Allah sempat ada detik tidak punya firman. Dengan kata lain, Allah telah memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Sejak kekal, sejak Allah itu ada. Unlimited, tidak ada batas. Jadi hal pertama, kalau kita ikuti pola pikir dari Ustadz Adi Hidayat, saya mau sampaikan saat ini. Kalau yang dimaksud beliau Tuhan di situ adalah Allah, saya mau kasih tahu. Orang Kristen tidak pernah mengakui Yesus itu Allah dalam konteks kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Tetapi jangan lupa, Yesus itu punya dua natur. Natur kemanusiaan itulah yang nampak, itulah yang lapar, itulah yang takut, itulah yang berdoa, itulah yang berpuasa, itulah yang mengalami kematian. Makanya 1 Petrus 3:18 berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Eksistensi keberadaan Yesus sebagai yang ilahi tidak mungkin tunduk kepada kematian. Tapi keberadaannya sebagai manusia. Tapi jangan lupa, manusia yang dikandung tanpa dosa, karena bukan bertitik tolak dari benih laki-laki. Kenapa kita meyakini Yesus itu sebagai juru selamat bagi kita, yang memberikan garansi keyakinan, kepercayaan bagi kita pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Karena yang memungkinkan manusia berdosa yang sudah jatuh ke dalam dosa, diperhamba, diperbudak, dikuasai oleh dosa, tidak ada yang bisa mengeluarkan manusia dari dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Kenapa kita yakin Yesus itu pasti membawa kita ke surga? Pasti sanggup menjadi penebus yang membebaskan kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Kenapa yakin? Karena Yesus tidak berdosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang memiliki otoritas, layak, dan punya garansi bisa menyelamatkan kita dari dosa. Alkitab berkata tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Hanya pribadi yang kudus, suci, agung, mulia, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, yang sanggup menyelamatkan manusia yang berdosa, dikungkung dalam kubangan perbudakan dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa. Siapakah dia? Yesus Kristus. Orang Kristen mengaku Yesus Tuhan dalam konteks berpikir dari Ustadz Adi Hidayat adalah Allah. Kalau itu pengertiannya. Karena dalam konteks kekristenan, Yesus itu disebut Tuhan adalah gelar jabatan kepenguasaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, demi penebusan penyelamatan manusia di dunia ini. Jadi yang diberikan ketuhanan itu bukan keilahiannya, eksistensi sebagai firman, tapi kemanusiaannya.